Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Contextual presents. Dan saat ini status hubungan bilateral kita di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi, yaitu kita telah menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan pada tanggal 28 Juni 2021. 伟大、光荣、正确的中国共产党万岁 Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. No one is safe until everyone is. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif season kedua, episode ke-19. Tentu saja ada gue Raffi, ada Mas Sofan juga. Halo Mas. Halo. Halo, jadi semoga teman-teman baik juga, sehat juga. Di luar itu, kita hari ini akan membahas sesuatu yang lagi rame juga di beberapa hari terakhir, 5 hari terakhir gitu. Jadi beberapa hari yang lalu, Pak Menhan Prabowo Subianto lagi habis belanja 42 pesawat tempur Dassault Rafale atau Rafale nih bacanya. Ya gitulah. Rafale aja. Bahasa Prancis kan. Rafale aja biar ada kearifan lokalnya. Ada juga yang dibeli beberapa kapal selam gitu ya, jenis Scorpion, dan ada berbagai kerjasama lainnya termasuk di bidang research and development. Dan yang bikin heboh sebetulnya yang kemarin juga rame ya di editorialnya Koran Tempo itu biayanya kan 1.700 triliun rupiah. Sempat bikin rame editorial Tempo katanya ini nggak sesuai sama realitas, ini nggak di waktu yang tepat pembeliannya. Nah ini akan kita diskusikan nih, dan untuk mendiskusikan ini kita kedatangan tamu spesial, ada Mas Tangguh Hairil. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Mas Tangguh ini adalah dosen di Universitas BINUS ya Mas? Ya, Dan salah satu pengamat pertahanan dan pengamat militer Indonesia yang rising star ini, ya karena kalau pantau berita-berita soal perkembangan pembelian alutsista atau apa, beliau ada akun sendiri ya. Oh ya? Udah nggak aktif sekarang. Sekarang di akun pribadi aja semua. Jadi Mas Tangguh ini juga fokus risetnya juga ada di keamanan Indonesia ya. Ada beberapa riset juga saya lihat-lihat, udah banyak. Oh, Ikhlas baru datang. Halo Mas. Halo. Oke. Ya ada Ikhlas juga. Oke, jadi kita akan diskusi banyak, tapi sebelumnya untuk teman-teman yang suka isu HI, kayak isu ini, boleh follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif. Follow juga sosmed kita di @contextualcom di Twitter dan Instagram. Dan visit juga website kita di contextual.com. Berita tentang belanja alutsista ini juga udah ada di website kita. Gitu. Kalau Mas Tangguh mungkin ada yang mau dipromosikan? Nggak ada. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung masuk aja kali ya. Sebelum lebih jauh lagi, mungkin saya pengen tahu sebenarnya untuk saya kurang memperhatikan gitu tentang detail-detail teknis pesawat jet tempur, alutsista gitu ya. Mungkin boleh diceritain dulu Mas. Sebenarnya pesawat jet tempur Rafale dari Prancis ini, terus kapal selam jenis Scorpion ini sebenarnya apa sih keunggulannya, jenisnya, atau kenapa akhirnya dibeli sama Indonesia gitu? Oke, ya kalau dari segi teknisnya juga sepertinya saya bukan yang paling tepat untuk menjelaskan ya, karena backgroundnya HI ya, juga nggak ada pengalaman terlibat di industri ya, jadi soal spek dan lain sebagainya mungkin kurang bisa jelasin ya. Oke, tapi kalau yang sejauh kita perlu tahu, satu, Dassault Rafale ini pesawat tempur produksi Prancis ya, yang sekarang ini dioperasikan sama Angkatan Udara Prancis dan juga di negara lain, Mesir, Yunani, India sama Qatar ya. Oke, dan juga udah diorder sama beberapa negara lain ya.
Dan kalau kita bicara pesawat tempur, kita bicara level teknologi pesawat tempur itu biasa kita bagi beberapa generasi. Jadi kalau dulu pas zaman-zaman Perang Dunia, ya, itu awal mula pesawat ditemukan terus diadopsi buat militer atau peperangan, itu pesawat tempur generasi 1 ya, masih belum bertenaga jet. Dari masa Perang Dunia sampai sekarang itu udah ada kira-kira 5 generasi pesawat tempur. Itu pesawat tempur generasi 5, contohnya kayak F-22 Raptor, ya, F-35, Lightning II punya buatan Amerika Serikat, ya, itu. Dan beberapa negara lain juga sedang mengembangkan ya pesawat tempur generasi 5. Itu apa sih generasi 5? Itu pesawat tempur. Itu beberapa indikatornya antara lain dia sudah punya kemampuan avionik yang unggul ya, aviation elektronik, integrasi semua sistem senjata, sistem radar, sistem deteksi di pesawatnya sudah sangat maju ya. Dan juga sudah mengadopsi teknologi stealth atau siluman. Nah, pesawat tempur generasi sebelumnya itu dengan adanya pesawat tempur generasi 5 ini bisa dikatakan sudah usang atau obsolete ya. Gitu. Jadi sekarang yang beroperasi selain pesawat tempur generasi 5, ini pesawat tempur generasi 4,5 ya. Yang 4,5 ini dikatakan sebagai pesawat tempur generasi 4 tapi di-upgrade atau di-improve agar teknologinya lebih lebih advance daripada yang generasi 4 yang sebelumnya itu. Nah, Rafale ini ada di generasi berapa? Dia ada di generasi sekitar 4,5 lah. 4,5 menuju 5 seperti itu. Jadi secara keunggulan teknologi ya bisa dikatakan dia termasuk salah satu yang cutting edge di pesawat tempur yang ada sekarang ya. Oke. Itu mungkin dari segi jenis gitu ya. Tadi ada Rafale dan ternyata cutting edge gitu. Yang udah generasi 4,5 dari 5 generasi yang ada ternyata salah satu yang paling canggih gitu. Dan tapi saya juga jadi penasaran kalau tadi dari kan nggak sekedar beli terus udah gitu ya. Terus ini pesawat-pesawat ini sebenarnya mau ditaruh di mana ya, di pangkalan udara mana gitu? Iya, kok sebanyak itu sih, Iya. Ya keperluannya gitu ya. Kalau pangkalan udara sih belum ketahuan ya. Kayak misalnya ada spekulasi mungkin dia akan ditaruh di Madiun ya, Iswahyudi ya, dekat Madiun situ kan, atau mungkin dia ditaruh di Makassar seperti itu, atau mungkin aja dia ditaruh di Pekanbaru ya, dekat ke arah sekarang kan kalau kita bicara ancaman yang paling signifikan kan daerah Natuna ya, seperti itu. Jadi masih ada beberapa skenario kalau penempatan Rafale ini nanti akan ada di mana ya. Kita belum tahu juga itu. Terutama juga karena gak cuma Rafale ya, tapi kan satu hari setelah kita teken yang kontrak pengadaan Rafale itu juga Amerika Serikat mengumumkan dia Defense Security Cooperation Agency-nya di SCA-nya itu mengumumkan sudah approve penjualan F-15EX ya, atau varian F-15ID ke Indonesia ya. Seperti itu. Nah itu juga kalau nanti F-15ID sampai ke Indonesia itu nanti mau ditaruh di mana. Terus juga kedepannya juga kita ada kerjasama sama Korea Selatan yang ngembangin pesawat tempur KF-X, sekarang udah ada nomornya KF-21 Boramae ya. Itu juga kalau nanti itu jadi itu ditempatin di mana itu semua masih belum ketahuan sih. Seperti itu. Tapi ya tadi skenarionya kalau kita mau punya efek deterrence yang lebih tinggi untuk isu di Natuna misalnya, berarti mungkin akan deploy di Pekanbaru ya, makin dekat ke Natuna seperti itu. Kalau kita ingin confidence building measures, kita ya tidak ingin penempatan pesawat tempur kita itu terlalu mengancam untuk negara-negara tetangga, biasanya kita deploy ya di wilayah Madiun atau Makassar seperti itu. Terus mungkin tadi disebutkan ini ya 1.700 triliun ya, itu koreksi aja, jadi yang 1.700 triliun itu keseluruhan anggaran yang di Perpres, rancangan Perpres itu ya.
yang akan dianggarkan untuk pengadaan sampai sekitar 25 tahun. Ya. Kalau yang Rafale sama yang F-15ID itu 315 triliun. Ya, ini kemarin baru ada diskusi online juga nih dari salah satu partai politik tentang rencana pembelian pesawat tempur kita. Partai politiknya mendukung atau menolak? Partai politiknya kritik. Oh, iya. Kalau Mas Tangguh bagaimana? Justified nggak pembelian sebanyak itu 42 terus habis itu mau beli F-15, 36. beli kapal selam segala. Justified atau enggaknya, saya pribadi adalah yang berperspektif realis. Kita butuh ya, satu karena STV semacam Parabellum kita harus mempersiapkan. Oke, kalau bicara realitanya seperti apa? Yang pertama, jadi kita kan punya pesawat tempur yang juga sudah tidak aktif lagi ya, atau pesawat tempur F-5 Tiger. Itu yang sudah tidak aktif sejak pertengahan 2010-an, kalau nggak salah 2015 ya. Dan kita berusaha cari gantinya. Salah satu kandidat pengganti F-5 itu sebenarnya Sukhoi Su-35 dari Rusia yang cukup masif juga pemberitaannya. Kita sudah tekan perjanjian, sudah kontrak gitu ya. Seperti itu. Tapi kemudian rencana itu kan terhambat ya karena ada undang-undang Amerika Serikat yang namanya CAATSA, Countering American Adversaries Through Sanction Act. CAATSA itu undang-undang yang memberikan sanksi buat pihak-pihak yang beli senjata dari 3 negara, Rusia, Iran, sama Korea Utara. Keluar undang-undang itu, Kemhan termasuk yang yang concern juga karena kalau kita akhirnya jadi membeli Sukhoi Su-35, ya kita akan kena sanksi apa nih dari Amerika Serikat ya, karena CAATSA ini. Akhirnya walaupun sudah ada persetujuan sama pihak Rusia, akhirnya rencana itu batal ya. Dan kemudian akhirnya gantinya kita sudah diumumkan ya pengadaan Rafale sama F-15 ID ini. Sebenarnya ini juga nggak mendadak ya, dari awal Pak Prabowo jadi Menhan itu dari akhir 2019 itu memang sudah menjadi wacana ya, dan untuk Rafale ini sebenarnya letter of intent untuk membelinya itu sudah ditandatangani waktu Prabowo ke Prancis ketemu Parli di sana. Nah tapi sekarang itu aktivasi kontraknya. Nah total yang mau dibeli Rafale itu 42 unit. Nah, yang diaktifasi sekarang ini tuh baru 6 dari total 42 itu. Plus Rafale pertama itu baru akan delivery sekitar tahun 2026 ke Indonesia. Jadi masih agak lama juga. Kita nggak ujuk-ujuk kemarin tanda tangan, terus tahun ini pesawatnya udah bisa sampai ke Indonesia. Jadi ya buat saya sih justified ya kita beli seperti itu. Terus ada spekulasi gitu kan, kok lama ya 4 tahun gitu, kenapa gitu. Nah ada beberapa detail kontraknya yang memang kita belum tahu ya, belum dibuka publik gitu. Misalnya kita akan dapat Rafale yang varian mana. Kalau varian yang sekarang dipakai sama Angkatan Udara Prancis itu varian F-3R, itu berarti harusnya nggak perlu waktu lama untuk kita dapat delivery pesawatnya. Sebelumnya kalau nggak salah Yunani itu juga beli Rafale dari Prancis itu sekitar 18 unit, 12-nya itu bekas Angkatan Udara Prancis, masih varian yang F-3R itu. Nah ada spekulasi nih, kalau lama apakah ini berarti kita mau dapat yang varian lebih baru lagi dari Rafale, yaitu varian F4. Tapi so far kita belum tahu pastinya. Maksudnya Kemhan mungkin tahu ya, tapi publik kita belum tahu kita akan dapat yang F-3R atau F-4 itu apakah yang varian sekarang atau varian yang lebih advance lagi. Ikhlas katanya, menurut lu justified nggak Kelas? Kalau kemarin lu nge-tweet soalnya ngomentarin editorialnya Tempo itu, katanya Tempo kurang ahli orang keamanan nih kayaknya. Gimana kalau menurut lu? Aduh, iya, Tempo kayaknya kebanyakan editorial politik sama ekonominya aja nih. Ya jadi kan mungkin yang kemarin sempat rame itu Tempo gitu kan, yang salah satu artikel yang ditulis
ya pembelian Rafael ini kan, dan itu adalah sebuah move yang tidak berpijak pada realitas gitu kan. Jadi kayak dia ngelihatnya bahwa ini ada dua sih. Kalau argumennya tuh ya Indonesia udah sufficient. Sekarang dibilang udah ada Sukhoi lah, udah ada pesawat apalagi yang lain yang Indonesia punya sekarang. Meskipun nggak jelas juga cukup atau enggaknya gitu kan. Dan bahwa yang nggak ada nggak ada urgensi gitu loh untuk kemudian Indonesia beli pesawat baru. Tapi kalau yang pengen gue garis bawahin dari pembelian pesawat ini atau dalam keamanan itu adalah suatu hal yang rutin gitu lah. Rutinnya bisa macam-macam, mungkin bisa 5 atau 10 tahun sekali, tapi kita selalu melakukan pembaruan alutsista tersebut. Cuman kayaknya ini salah satu yang paling gede gitu ya. Gue juga nggak tahu persis, tapi as far as I'm concerned, kayaknya ini salah satu yang paling besar gitu, paling enggak selama era reformasi ini. Kita belinya banyak banget gitu. Dari Prancis dan juga dari Amerika. Dan menurut gue sih kalau dari sisi itu cukup justified ya. Cuman mungkin kurang jelasnya adalah ya tujuannya buat apa gitu kan. Kalau misalnya di HI kita juga belajar, meskipun gue bukan anak keamanan banget ya, tapi kita semua pernah belajar dasar-dasarnya. Kalau kita beli satu sebenarnya buat apa gitu kan. Apakah tadi misalnya kayak buat deterrence atau buat kita rutin aja nanti patroli Indonesia, mengamankan wilayah Indonesia, atau bahkan ada niat rencana ekspansi gitu kan, menguasai Papua Nugini atau apa gue nggak tahu gitu. Ya, jadi kan tujuan itu juga yang orang clear. Meskipun pada akhirnya pesawat tuh pesawat alutsista pada umumnya ya fungsinya bisa both ways gitu, bisa defense tapi juga bisa offense gitu kan. Makanya kita kenal ada dilema-dilema dalam keamanan gitu. Tapi kalau menurut gue ya pada akhirnya posisi yang gue ambil sih ini cukup biasa ya, karena emang suatu hal yang kita lakukan. Cuman mungkin gue lebih concern dari keanggaran yang besar juga sih, kayak kenapa anggarannya bisa sebesar itu, dan kemudian kita belinya kenapa Rafael dan kenapa segitu gitu loh. Karena military spending, concern gue adalah biasanya military spending itu spendingnya jor-joran gitu, dan kenapa harus sebesar itunya, itu juga yang menurut gue kurang setuju gitu kadang-kadang, karena gedenya tuh keterlaluan gitu loh. Sementara pembaruan alutsista adalah menjadi hal yang harus kita lakukan secara rutin, tapi apakah benar harus sebesar itu gitu loh. Jarang-jarang nih Tempo mengkritik kebijakan pemerintah, dan kali ini kok rasanya kurang pas gitu. Kurang pas, oke. Tapi gini, poin gue adalah gue memahami concern soal dana publik ini digunakan untuk apa gitu kan, kondisinya lagi sulit dan seterusnya. Tapi pada saat yang bersamaan realitas itu kan memang harus dipahami, tidak hanya yang immediate kelihatan sekarang gitu kan, tapi ada sesuatu yang sifatnya sistemik gitu, yang perubahannya itu kalau kemudian ada disrupsi terhadap kondisi itu akan sulit kita kemudian menyesuaikan diri kalau kita tidak memiliki kapasitas yang memadai. Jadi dalam hal ini ide besar bahwa Indonesia harus memiliki kapasitas militer yang memadai itu menurut saya hal yang justified gitu ya. Memang kemudian tantangannya adalah menerjemahkan peningkatan kapasitas ini dalam bentuk seperti apa gitu, bentuk teknis, bentuk operasionalnya gitu. Apakah misalnya jumlahnya 42, apakah yang dibeli adalah Rafale, apakah F-15 dengan kapasitas seperti apa dan seterusnya. Nah ini yang seharusnya menjadi diskusi gitu ya. Jadi dia harusnya ditempatkan di mana, kenapa yang dibeli itu, teknologinya apa, sehingga yang diharapkan ada kondisi seperti apa gitu ya. Tapi saya kira kebutuhan untuk memiliki deterrence, memiliki kapasitas militer yang memadai, apalagi kita berada di sebuah kawasan yang semakin meningkat nilai strategisnya. Jangan lupa ada Tiongkok di utara, ada Amerika Serikat di sebelah ya timur gitu kan, selatan ada Australia, Amerika, Inggris kemarin baru bikin UK, US, dan barangkali itu juga nyambung juga kan, kenapa Prancis yang jualan sama kita. Karena kontraknya kan habis juga, habis tiba-tiba putus sama Australia tuh. Akhirnya padahal Prancis lagi ada kepentingan untuk meningkatkan presence kan di
di wilayah ini gitu. Gimana biar tetap bisa ini ya akhirnya ada win-win kan. Indonesia sendiri lagi butuh tadi mengupgrade alutsista gitu ya, pesawatnya udah nggak bisa dipakai sebagian, harus beli, tapi kalau beli Sukhoi bisa kena sanksi kan, apalagi Rusia lagi rame nih sama Amerika sama Ukraina kan sekarang. Jadi ya kesempatan baik, makanya ini prosesnya cepat banget ya Mas Tangguh kan, cuma beberapa bulan ini kan Rafale ini dan Scorpion ini. Jadi ini proses yang sangat cepat yang saya kira menunjukkan bahwa memang kondisi lingkungan strategis kita itu mendorong hal yang demikian gitu ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan strategis yang harus dilakukan dengan cepat. Ya, dalam hal ini saya memahami itu, dan justru kalau kedua, kalau concernnya adalah kita kan seringkali membayangkan image pengadaan itu suka nggak efisien. Kita harus mengakui juga gitu ya. Tapi justru kalau high profile seperti ini harusnya efisien. Karena yang melihat banyak dan barangnya jelas gitu loh. Jadi mendingan beli yang canggih, besar, ya kelihatan profile di publik rame, ini lebih bagus daripada pengadaan yang kecil-kecil dan banyak, markup-nya besar gitu. Itu malah lebih nggak efisien gitu. Kelihatannya kecil, tapi banyak banget gitu, dan merugikan publik lebih besar gitu. Jadi daripada malah begini itu malah saya lebih optimis gitu, karena barangnya gede, harganya kita semua tahu, gitu kan, dan kelihatan gitu yang jual siapa, yang beli siapa, lebih mudah untuk memantau. Catatan ketiga yang penting juga adalah ciri-ciri negara otoriter itu militernya under equipped. Karena dia under equipped, dia nggak ada kerjaan kan, nggak ada latihan pesawat, nggak pakai pesawat, ancamannya nggak ada di luar, makanya ya, kenapa dia under equipped? Karena dia nggak butuh peralatan untuk melawan sesuatu yang ada di luar kan, ya makanya dia ditujukan untuk melawan hantu-hantu yang ada di dalam. Makanya equipmentnya, karena melawan yang lebih lemah, equipmentnya yang kecil-kecil aja. Makanya kalau equipmentnya yang dibeli adalah equipment anti huru-hara, equipment ya untuk merepresi kelompok-kelompok non militer, nah, itu kan malah kecenderungan yang lebih mengkhawatirkan daripada beli pesawat. Beli pesawat itu malah bagus gitu, karena kalau ada beli pesawat nanti ada personel yang butuh latihan naik pesawat ya kan, ada personel untuk maintenance, ada personel untuk memantau penggunaan optimal dari pesawat-pesawat ini gitu. Jadi sibuk menghadapi ancaman konkret dari luar, jadi nggak sibuk misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak perlu gitu kan. Kadang-kadang ada masalah juga nih, SDM banyak nih gitu kan, gimana penempatannya, apa kerjaan yang dipakai ya, akhirnya dipakai bantuin ormas ya, bantuin ini itu yang malah nggak benar. Jadi menurut saya malah benar gitu ya, peningkatan alutsista, profesionalisasi ya, jadi jangan sampai under equipped, harus sesuai dengan lingkungan strategis, alutsistanya oke, dan oke ini ke pesawat dan ke kapal selam kan. Kalau pesawat dan kapal selam itu nggak mungkin dipakai untuk merepresi sebuah desa di pedalaman Kalimantan atau Jawa kan, gitu maksudnya. Ya nggak bisa gitu. Jadi it's a good trend gitu, profesionalisasi militer. Ya militer kita kapasitasnya harus bagus gitu. Jadi in that sense bagus. Cuma catatannya memang kemudian harus dipastikan bahwa kita membelinya dengan biaya yang sesuai ya, dan digunakan dengan efektif tadi ya. Ada jelas tujuan strategisnya apa gitu. Deterrence, siapa yang mau dideter, butuhnya berapa, maka kita butuhnya sekian dan seterusnya. Nah itu justifikasi itu yang saya kira harus ada. Tapi dalam gambar besarnya menurut saya malah bener ini gitu ya. Ya harusnya ya harus beli alutsista, jangan sampai under equipped gitu. Bagus profesionalisasi ini. Jadi Tempo harusnya kalau dia sering kritis pada ini, harusnya juga melihat ini sebagai tren yang bagus gitu. Harusnya malah dorong alutsista yang lebih profesional, pembelian alat-alat yang alat-alat militer yang nggak terlalu penting, atau bahkan alokasi sumber daya lain yang lebih nggak penting itu yang lebih keras gitu. Jadi ini posisinya beda, mengkritik IKN dengan
mengkritik alutsista ini walaupun sama-sama spending, rasanya posisi justifikasinya harusnya dilihat secara berbeda gitu ya. I'm in for profesionalisasi ya, karena dengan profesionalisasi, dengan equipment, dengan alutsista yang lebih kuat ya, kita bisa menghadapi tantangan dalam sistem internasional kita dengan lebih baik, dan pada saat yang bersamaan memastikan bahwa proses reformasi militer kita berjalan dengan lebih baik gitu ya, nggak ketarik-tarik lagi ke proses politik domestik gitu, karena kemudian disekuritisasi itu isu-isu domestik ya kan, ditarik-tarik karena nggak ada kerjaan di luar gitu. Tapi kalau ya minimal ada 42 pesawat, nanti tambah 15 berapa ya, mereka sibuk latihan, sibuk maintenance, mereka sibuk beneran mengamankan wilayah perairan Nusantara ya kan. Pas dipanggil sama perusahaan untuk menggusur warga yang menolak pertambangan, sudah sibuk Pak, saya lagi terbang di atas Laut Cina Selatan gitu kan. lebih bagus gitu kan. Kecuali kalau beda personelnya, yang korps penerbang terbang di Rafale, yang ya tapi sepakat emang karena para scholar di bidang kajian hubungan sipil militer juga melihatnya itu ya, salah satunya ya, militer yang under equipped akan cenderung lebih mudah dia terseret ke politisasi seperti itu, termasuk juga tadi akhirnya bentuk-bentuknya antara lain jadi ikut dilibatkan di isu-isu yang sebenarnya bukan bukan peran militer seharusnya ya. Ya kita harap ini salah satu pendukung ke arah profesionalisasi lebih jauh ya. Plus juga benar tadi, kapal selam nggak mungkin dipakai buat repress desa atau repress Papua misalnya gitu. Pesawat tempur Rafale juga fungsinya nggak ke arah situ. Gitu. Secara alokasi anggaran pemerintah mungkin kalau menurut saya juga kurang tepat kalau di clash sama anggaran penanganan pandemi ya. Menurut saya kenapa? Karena anggaran pertahanan ya, alokasi di Kemhan itu penanganan pandemi itu ada di mana ya, kementerian atau lembaga yang paling utama terlibat sama itu yang pasti Kemenkes sama BNPB kan ya, yang di dalam Satgas Covid itu. Jadi bukan Kementerian Perekonomian ya, Kemenko Perekonomian. Mungkin bukan itu ya, mungkin bukan Kemenko Marves juga. Tapi anyway ya, kita tahu praktik-praktik di Indonesia ini banyak yang keluar dari ini ya, tupoksi utamanya ya gitu. Justru di sini menurut saya ini positif gitu kan, Kemhan dalam tupoksinya gitu. Maksudnya kita juga mengkritik ketika kemarin Kemhan dilibatkan dalam program lumbung pangan ya, food estate gitu. Nah ini Kemhan apa Kementan gitu kan, seperti itu. Sehingga kalau di sini gitu kan, ini Kemhan stays in tupoksinya dia ya, ini kita apresiasi satu itu ya. Kemudian juga terkait anggaran, memang anggaran sangat besar ya, dan sekarang ini memang inevitable bahwa alutsista high tech ya kita ingin yang advanced, yang cutting edge, agar kita beli sekarang kita bisa pakai bertahun-tahun ke depan gitu ya, tanpa dia menjadi obsolete dengan teknologi yang baru seperti itu. Tapi pastinya teknologi cutting edge itu anggarannya, biayanya besar seperti itu. Nah, untuk hal itu sebenarnya kita udah punya kebijakan yang kita sebut sebagai IDKLO ya, atau imbal dagang, kandungan lokal dan offset. Itu kebijakan yang sudah diatur sejak keluarnya Undang-Undang Industri Pertahanan ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 gitu. Itu maksudnya apa sih? Jadi semangatnya undang-undang itu adalah satu, untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri ya. Jadi kita pengen agar kita bisa lebih mandiri ya dalam pengadaan sistem senjata itu. Tapi kemudian kita ada pada posisi di mana kemampuan industri pertahanan dalam negeri kita masih terbatas. Terus gimana? Mau nggak mau ya, ketika kita melakukan pengadaan sistem senjata yang belum bisa diproduksi sama industri dalam negeri, kita harus beli dari luar. Nah, kalau kita beli dari luar, ada syaratnya. Kita nggak beli dari luar, kontrak beli putus, udah gitu. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi
kita mempush agar dapat offset dan transfer teknologi. Offset itu apa sih sebenarnya offset itu? Jadi anggap aja offset itu kita beli sesuatu, kita dapat bonus, dapat apa istilah cashback ya, dapat buy one get one atau dapat apa gitu ya. Gitu. Nah, kalau dalam kasus pertahanan ini ya kita beli sistem senjata, nggak cuma dapat sistem senjata juga, tapi dapat plus-plusnya itu apa gitu. Plus-plusnya itu bisa dalam bentuk transfer teknologi, transfer of knowledge, gitu ya. Ada dua hal terkait offset ya. Direct, berarti offset itu terkait sama sistem senjata yang dibeli. Misalnya kita beli pesawat tempur, kita dikasih transfer kemampuan untuk MRO, maintenance, repair and overhaul. Kita dikasih transfer teknologi untuk bikin komponen-komponennya. Kita dikasih transfer teknologi untuk bikin elektronikanya, ya. Mungkin sistem radarnya, sistem rudalnya dan sebagainya itu direct offset. Ada juga yang indirect offset, ya. Ya itu offsetnya nggak ada kaitannya sama sistem senjata yang kita beli gitu. Bisa aja kita minta negara yang negara penjual itu investasi di industri kita dalam negeri gitu, di BUMN kita, di sektor apapun gitu yang nggak terkait sama pesawat tempurnya, seperti itu. Selain offset ada KL kandungan lokal. Kalau kandungan lokal berarti kita beli sistem senjata, kita minta si produsennya itu komponen dari produksi dalam negeri kita. Itu kandungan lokal. Kalau imbal dagang ID itu berarti kita beli pesawat tempur, negara penjualnya itu harus beli sesuatu dari kita. Kalau dulu pernah baca berita kita mau beli Sukhoi, itu barter pakai komoditas-komoditas kayak beras, kerupuk, hal-hal kayak gitu ya. Beberapa tahun lalu pernah diberitakan kan. Ya, kira-kira gitu imbal dagang. Kalau imbal dagang itu sama kandungan lokal itu kayaknya berlaku nggak cuma di pertahanan ya, tapi kebijakan perdagangan kita secara general ya. Kalau offset itu emang itu yang berlaku di sektor pertahanan. Kalau buka undang-undang industri pertahanan itu wajib ya, kita beli apapun dari luar negeri dengan kontrak sekian itu wajib ada imbal dagang kandungan lokal dan offsetnya. Itu minimal 85% dari nilai kontrak ya. 85% itu maksimal imbal dagang itu 50%, minimal kandungan lokal dan offset itu 35%. Gitu. Jadi kita kontrak 315 triliun misalnya, itu 35%-nya lah, itu ada minimal itu dapat offset. Nah, untuk yang pembelian Rafale ini kita dapat offset berapa gitu. Data open source saya belum nemu ya offsetnya apa saja. Tapi ketika ini udah jadi kontrak itu udah bisa dipastikan kita pasti dapat offsetnya. Kalau obrolan di antara para pengamat militer sih offset kita dari kontrak Rafale ini cukup tinggi, sekitar di angka 80-90%. Tapi itu belum bisa saya konfirmasi lah validitasnya atau apa. Nah, kalau misalnya kita lihat kan beritanya pada saat kita pengadaan Rafale itu tekan kontrak ya di Kemhan itu kita nggak cuma Rafale aja ya. Selain Rafale kan ada juga Scorpion ya, kapal selam. Nah, selain itu juga ada MOU untuk ada South Rafale, ada South Aviation sama PTDI untuk kemampuan MRO ya, maintenance pesawat-pesawat Perancis yang ada di Indonesia termasuk Rafale nanti. Itu seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu bentuk dari offsetnya ya. Ya, mungkin juga yang pasti nggak cuma itu. Seharusnya kalau persentase offset yang kita dapat itu cukup tinggi gitu. Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Jadi tadi ya memang kita mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pengadaan alutsista ini ya. Tapi dengan adanya mekanisme offset itu ya,
juga kandungan lokal, diharapkan kita nggak cuma beli gitu, nggak cuma benefitnya diterima sama ini TNI kita gitu, dapat alutsista baru gitu ya, tapi bisa benefitnya dirasakan sama industri pertahanan kita. Mereka dapat transfer teknologi dari produsen, ya, seperti itu. Itu bisa membuka misalnya lapangan kerja lagi, ya. Jadi nggak cuma dari aspek teknologi, tapi juga dari aspek lapangan kerja dan seterusnya gitu. Kalau tadi mungkin ada yang sebut ini ya, guns and butter ya, guns versus butter ya, kan kadang kita mikir kalau kita beli senjata berarti anggaran-anggaran untuk hal-hal sosial seperti misalnya kesehatan, ya, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya mungkin berkurang gitu ya. Itu kan kalau dalam ekonomi pertahanan kita ketahui namanya guns versus butter gitu. Nah sekarang ini ada mindset guns and butter. Jadi kita beli senjata nggak cuma keluarin duit itu buat senjata, tapi kita bisa spill over ke butter istilahnya itu untuk pengeluaran sosialnya seperti itu. Jadi nggak harus kontradiktif gitu ya, bisa ada multiplier efeknya juga ke penguatan ekonomi gitu. Jadi bukan zero sum gitu antara gun dan butter gitu ya, tapi bisa jadi positif sum juga gitu di antara keduanya. Cuma memang harus dipantau gitu ya berarti ya. Kapan tuh kira-kira data-datanya nanti bisa kita lihat, tuh mungkin menarik juga nanti kita perhatikan gitu ya. Berarti ini ya, kalau tadi soal guns and butter juga, berarti ini saya juga sempat tengok-tengok dikit tulisannya Mas Tangguh gitu tentang korelasi antara defense spending dengan economic growth gitu. Berarti mungkin ada hubungannya juga kali ya Mas, antara spending yang ini sama nanti economic growth yang mungkin ingin dicapai Indonesia gitu, misalkan. Ya waktu itu emang kita ngelihat teori-teori guns versus butter itu ngelihat teori-teori hubungan antara kita pengeluaran militer sama pengeluaran sama pertumbuhan ekonomi ya. Di kasus Indonesia emang kita menemukan bahwa hubungannya justru positif ya gitu Kak. Dan yang paling berpengaruh adalah pada sektor lapangan kerja. Mungkin kalau kita ambil contoh anekdotalnya, Indonesia pada masa-masa kita jor-joran pengembangan industri pertahanan itu kan waktu ini ya, waktu Orde Baru ya. Di bawah Menristeknya Pak Habibie gitu. Seperti itu. Nah itu kita kan jor-joran industrialisasi dan pengembangan teknologi pertahanan gitu ya, di beberapa BUMN kayak Pindad ya, IPTN dulu, kemudian PT PAL, itu penyerapan tenaga kerjanya cukup besar juga pada saat itu. Kemudian akhirnya kita kena krisis finansial, kita kena syarat dari IMF untuk mengurangi subsidi ke BUMN itu salah satunya ya. Akhirnya ini BUMN itu banyak yang ini juga yang merugi juga gitu kan, harus kurangi jumlah pegawai dan seperti itu ya, banyak proyek pada saat itu yang akhirnya nggak selesai ya, dan banyak engineer kita yang akhirnya di layoff dan setelah itu akhirnya direkrut sama industri-industri di luar negeri. Jadi di situ kan kerugiannya cukup besar ya, ketika akhirnya kita nggak bisa mengembangkan industri pertahanan kita yang di dalam negeri ya, seperti itu. Ya, saya pikir itulah efek ekonominya salah satunya di lapangan kerja. Kalau bicara ekonomi sebenarnya, kalau menurut saya gitu dari perspektif anggaran sebenarnya ya dengan angka yang sangat besar ini, mungkin kalau dibandingkan dengan menteri sebelumnya gitu, dari Aryan Wizard, kayaknya kan tidak ada pembelian yang jor-joran ini, lebih lagi di masa pandemi gitu kan, ketika bukan karena pandemi itu sendiri ya, tapi karena defisit anggarannya yang sampai 900 triliun gitu, yang emang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, berarti emang ada sebuah pengorbanan gitu ya. Kalau saya sih melihatnya mungkin dari perspektif politik, mungkin memang itu jadi sebuah kepentingannya Prabowo atau memang sebagai TNI juga dia dulu sampai rela untuk menganggarkan 1.700 triliun gitu untuk pengeluaran militer tersebut gitu kan. Jadi emang ada penambahan pembiayaan mau nggak mau dari utang gitu kan, atau baik luar ataupun dalam negeri, meskipun kebanyakan dalam negeri sih saya bacanya. Dan juga buat buat banyak program lainnya sebenarnya, baik
baik pengeluaran buat welfare atau subsidi gitu kan, kayak sekarang BBM gitu, bahkan di tengah harga minyak dunia yang lebih naik itu tetap dipertahankan so far gitu. Jadi kayaknya ada tarik menarik politik domestik yang cukup prevalen juga kalau menurut saya gitu ya. Karena kan kalau kita lihat dari partainya Pak Prabowo gitu, Gerindra, atau yang menjadi kepentingannya, pertahanan itu jadi tetap satu hal yang oke lah, nggak apa-apa 1.700 triliun dikeluarin gitu. Di samping juga untuk pembaruan alutsista Indonesia gitu kan. Ya, memang selalu, ya memang politik itu kan soal alokasi sumber daya gitu kan. Bagaimana Betul. dialokasikan melalui proses politik itu gitu. Dan ya ini menunjukkan bagaimana berbagai kekuatan dan kepentingan itu memberikan penilaian dan prioritas terhadap apa yang seharusnya menjadi kepentingan nasional itu gitu kan. Apakah misalnya memperkuat militer atau yang lain-lain. Tapi ya tadi menurut saya memang kemudian menjadi penting untuk tidak melihatnya satu paket gitu lah. Jadi tadi bukan Gansen versus Butter gitu, tapi gimana caranya kita bisa mendapatkan komposisi yang paling pas gitu. Dapat gunnya misalnya nggak perlu 200, dapat 100 sudah cukup, tapi kemudian juga punya dampak ekonomi tertentu dan seterusnya. Jadi problemnya bukan hitam putih apakah kita memilih penanganan pandemi atau kita memilih kekuatan nasional misalnya, tapi bagaimana kita mendapatkan kekuatan nasional yang optimal dan sumber daya yang optimal misalnya untuk menghadapi dan mengelola pandemi dan kemudian recover. Dan itu artinya memang ya kita harus mendorong transparansi dan diskusi yang jelas untuk penggunaan anggaran, tidak hanya untuk yang keamanan ini tapi juga yang lain-lain. Jadi misalnya nih kita sering membenturkan kok malah prioritasnya ke pertahanan gitu, padahal lagi pandemi. Tapi penggunaan dana pandemi sendiri efektif atau enggak? Berapa persen yang digunakan beneran dalam judul penanganan pandemi itu yang digunakan untuk penanganan pandemi? Dan seterusnya gitu. Jadi misalnya jangan-jangan kita nggak perlu meributkan itu pun kalau kita fokus pada memastikan dana yang ada di penanganan pandemi itu misalnya digunakan dengan baik, dengan profesional, dengan sesuai dengan kepentingan publik, mungkin lebih optimal gitu. Jadi jangan dibandingkannya gelondongan paket per paket gitu, tetapi lihat dia muncul secara operasional dalam bentuk apa dan dampaknya apa gitu kan. Itu menurut gue hal yang penting gitu. Jadi sifatnya itu kalau bisa nggak langsung sepaket lawan sepaket kayak saya anti militer, saya pro militer, nggak sesederhana itu gitu loh. Karena ya mengelola negara memang kompleks gitu. Betul bahwa ada kepentingan masing-masing, ada vested interest ya, tapi karena itulah ada proses permusyawaratan perwakilan ya kan, supaya kemudian kita bisa membicarakan itu dipandu oleh hikmat kebijaksanaan ya kan. Jadi ini yang menurut gue menjadi penting ya. Masalahnya memang kita lagi kehilangan hikmat kebijaksanaan ini gitu kan. Jadi melihat sesuatu itu memang lebih enak ya, sepaket-sepaket, cap-cap, label-label gitu dalam banyak hal. Nah, itu satu. Tapi kedua, gue juga pengen melihat bahwa jangan sampai kita menilai ini cuma dalam konteks si pengambil keputusannya itu di Indonesia aja gitu. Karena ada kepentingan eksternal juga yang membuat mungkin ini deal yang bagus buat kita gitu ya. Tadi ada kepentingan Perancis atau negara-negara lain juga untuk tadi memiliki peran di wilayah yang strategis, dan mereka juga memiliki kepentingan untuk misalnya memastikan tidak ada satu kekuatan yang mereka khawatirkan terlalu dominan di kawasan gitu kan. Dan untuk itu mungkin mereka mau rugi sedikit ya, mau menjual lebih murah sedikit daripada kalau jual normal, karena ada kepentingan itu juga gitu, which is a good deal gitu kan. Jadi penting untuk melihat konteks itu juga gitu. Jadi ada hal-hal intangible yang juga masuk di dalam proses ini. Misalnya kerjasama Perancis di wilayah Indo-Pasifik ini sebelum sama Indonesia ini baru sama India doang gitu kan.
Dan ketika ada kontrak dengan Indonesia ini, ya buat Prancis menguntungkan karena dia punya akses ke kawasan strategis ini setelah dikecewakan sama AUKUS kemarin. Buat kita juga barangkali ada opsi baru ya, diversifikasi naruh telur di dalam keranjang yang lain yang selama ini kita nggak punya, which is a good thing gitu ya. Kita punya ruang manuver yang lebih luas juga gitu. Nah ini hal-hal yang tidak semuanya bisa diukur dengan ukuran-ukuran yang tangible, metrik-metrik yang tangible tadi gitu kan. Jadi overall menurut saya ini tren bagus gitu ya, seperti kata Tangguh tadi, yang mengerjakan hal yang di dalam tupoksinya gitu kan, daripada in food estate malah kontroversial kemudian bikin banjir dan seterusnya, kan mendingan melakukan hal yang sesuai untuk yang benar ya harus didukung gitu ya, dan ya semoga menunjukkan bahwa memang ada ikhtiar ke profesionalisasi itu sehingga militer kita ya benar-benar bisa menjalankan ya peran yang seharusnya gitu ya. Dan semoga tadi alokasi sumber daya kita juga efisien, bukan berarti kemudian kalau begitu pertahanan lebih penting daripada penanganan COVID, enggak juga. Kalau begitu kita lihat aja nanti operasionalisasi teknisnya, dan kita lihat juga operasionalisasi dari penanganan COVID itu berapa persen dana yang dipakai beneran penanganan COVID. Kalau ngomong-ngomong Prabowo gitu ya, gue jadi penasaran sebenarnya, biar kita mau nge-review dikit gitu performanya Pak Prabowo sebagai Menhan. Soalnya Mas Tangguh pernah nulis kalau ada 3 hal gitu yang perlu dilakukan oleh Prabowo sebagai Menhan gitu. Pertama, naikin anggaran pertahanan. Kedua, penyelarasan MEF. Ketiga, menegakkan UU pertahanan. Dengan konteks yang sekarang gitu Mas, apakah ketiga hal ini udah dilakukan sama beliau gitu di tahun 2022 ini? Dan gimana performa dia sampai saat ini? Yang pertama tadi anggaran ya. Betul. Ya kalau anggaran, ya, itu kan konteksnya nulis itu pada saat sebelum pandemi ya waktu itu ya. Ya kalau secara anggaran emang itu udah jadi concern lama ya, bahwa anggaran pertahanan Indonesia itu cukup tinggi secara nominal ya, di kawasan Asia Tenggara nomor 2 paling tinggi ya setelah Singapura. Tapi kalau secara faktor persentase dari PDB kita tuh termasuk yang paling rendah di kawasan itu, dengan persentase cuma di bawah 1% dari PDB. Nah, waktu 2014 Pak Jokowi jadi presiden, kan salah satunya janjinya kan adalah menaikkan anggaran pertahanan sampai ke level 1,5% dari PDB. Dan itu jadi janji politik yang selama udah berapa tahun ya, dari 2014 ya, 7 tahun lebih sampai sekarang itu tidak terrealisasi ya, karena satu dan lain hal. Kalau sekarang gimana? Ya salah satu dari upaya untuk meningkatkan anggaran pertahanan itu akhirnya ya itu yang rancangan Perpres pengadaan alutsista sebesar 1.700 triliun itu. Terus apakah itu justified atau enggak? Kalau tadi ini ya masih kelas ya tadi nyebut itu ya. Itu sebenarnya ada hasil kajian tentang apakah nominal 1.700 triliun itu justified atau enggak. Itu diterbitin sama Lab 45 ya, itu think tank yang bikinan Mas Andi Wijayanto itu. Mas Andi. Tahun lalu sih, udah agak lama ya, tapi kesimpulan utama dari hasil kajiannya adalah angka segitu itu justru peningkatan yang cukup moderat. Itu karena sekali lagi 1.700 triliunnya itu dalam periode waktu 25 tahun. Bukan untuk bukan untuk periode waktu yang singkat gitu. Seperti itu. Lebih detailnya mungkin bisa bisa baca sendiri hasil kajiannya, di download di websitenya Lab 45 itu. Gitu. Sekarang mungkin kita belum dengar lagi ya kelanjutannya apa tuh dari rancangan Perpres itu. Mungkin masih ada proses politik, mungkin masih ada adjustment terhadap konten dari rancangan Perpres itu. Kita tunggu aja sampai ada sampai ada beritanya lah. Poin saya yang berikutnya apa, MIF ya? MIF. Nah, ya MIF. Kalau MIF itu kan selesainya tahun 2024 ini ya. Gitu. Dan itu pasca MIF sebenarnya diharapkan kita sudah bisa membangun tidak lagi minimum essential force tapi ideal essential force.
Tapi kenyataannya kalau kita lihat progres MIF sekarang itu agak stuck ya. Agak stucknya terutama di Renstra yang sebelumnya, yang di 2015 sampai 19. Jadi banyak estimasi sepertinya kita nggak akan bisa sampai ke target MIF per 2024 nanti. Yaitu perlu diimprove ya. Salah satu upayanya Prabowo selama ini adalah memang diplomasi pertahanan yang dilakukan sama Prabowo ini kan sangat intensif ya. Yeah. Kita nggak pernah dengar Menhan sebelumnya itu kunjungan ke negara lain sesering ini ya, semasif ini. Itu seperti itu. Dan ya salah satu hasilnya yang kita lihat sekarang udah ada ini ya, kontrak pengadaan Rafale, F-15ID, Scorpion dan seterusnya gitu ya. Walaupun memang sempat ada kontroversi kayak waktu 2020 mau melakukan pengadaan pesawat tempur Eurofighter Typhoon pada saat itu bekas dari Austria ya. Terus itu jadi kontroversi, ngapain beli bekas yang seperti itu. Dan juga alutsistanya sendiri juga pada saat pengadaan di Austrianya ada kontroversi juga gitu ya. Tapi sekarang ya salah satu inilah, saya pikir ini merupakan bukti konkretnya lah itu upaya ini yang mempercepat MIF itu. Poin terakhir yang saya tulis waktu itu apa ya? Menegakkan UU Pertahanan. UU Industri Pertahanan ya? Iya. Iya, UU Industri Pertahanan kan tadi kalau saya bicara UU Industri Pertahanan itu ya, hal paling penting sebenarnya adalah tadi itu utamakan beli dari dalam negeri, dan kalau beli dari luar negeri maka harus ada offset kandungan lokalnya yang kita terima seperti itu. Tadi saya udah bahas kalau untuk Rafale belum ada berita publiknya ya, tapi dari yang rumor-rumor yang didengar sih offsetnya tinggi. Seperti itu. Jadi dan juga selain Rafale kan kemarin pada saat kunjungan Menhan Prancis itu ya, Florence Parly, itu kan ada penandatanganan MOU yang cukup banyak juga ya antara industri pertahanan Indonesia sama industri Prancis gitu. Dassault Aviation sama PT DI, PT PAL dapat, PT Pindad dapat sama Nexter ya, PT LAN dapat sama Thales ya, satelit kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi ya itu salah satu upaya untuk tidak hanya beli tapi juga meningkatkan kapabilitas industri kita. Jadi saya pikir ya tentu masih banyak ruang yang perlu diimprove ya, tapi saya pikir so far sih Pak Prabowo udah di track yang tepat lah. Oke. Kalau gitu segitu aja podcast Bebas Aktif episode kali ini. Thank you banget Mas Tangguh udah mau diajak ngobrol sore-sore kayak gini buat ngomongin alutsista. Thank you banget. Thank you juga Ikhlas sama Mas Sofwan. Buat teman-teman jangan lupa follow @kontekstual.com dan podcast ini podcast Bebas Aktif, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya.